Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda pada hari ini. Ada sebuah berita yang bisa menjadi perhatian kita semua. Apalagi untuk Anda yang saat ini berniat untuk pulang ke Indonesia melalui jalan belakang, ikut jalur tikus, naik kapal pompong atau kapal tongkang, kapal pancing. Karena sekarang ini ada sebuah berita yang saya lihat di harian metro.com.my yang berjudul Geng Castello Tumpas, aktiviti seludup migran terbongkar. Sudah bukan menjadi rahasia umum untuk pendatang asing tanpa izin atau bahkan orang Malaysia sekalipun pasti tahu kalau ada banyak orang Indonesia yang menyelundup masuk atau keluar dari Malaysia ini. Dan salah satu yang jadi dalang penjahat yang melakukan penyelundupan besar-besaran ini namanya Geng Castello. Saya sendiri pernah sih denger ya nama geng ini, cuma ya saya takut aja lah mau nyebut-nyebut nama geng ini. Saya juga kan nggak mau ya terjadi hal-hal buruk terhadap diri saya semata-mata hanya untuk konten aja. Tapi pada akhirnya geng ini tertangkap juga. Dan rupanya mereka itu nggak sakti-sakti amat. Buktinya sekarang ketangkep kan, keciduk kan. Itu di TikTok ya, kalau kita lihat. Dengan sangat terbukanya itu mafia-mafia yang menyelundupkan orang keluar dan masuk ke Malaysia ini dengan bebasnya buat promosi untuk ngajakin orang keluar dan masuk Malaysia lewat jalur belakang. Nggak ada itu mereka takut, itu nggak ada. Sampai naruh nomor telepon lagi. Dan harganya juga ada di video itu. Saya sendiri nih ya, kalau lihat video mereka itu sampai batin gitu. Ini gila banget sih mereka kok berani gitu promosi seterbuka itu gitu loh. Apa nggak takut ditangkep? Apa nggak takut dijebak? Itu videonya ada lagi yang lagi naik di atas tongkang, ada yang lagi di hutan-hutan, ada yang mereka lagi ketawa-ketawa berlayar di atas laut tanpa ada pengaman apapun. Dan mereka itu duduknya berjubel-jubel jadi satu. Itu ada diposting, divideokan dengan sengaja, ditaruh di TikTok. Dan kalau dilihat kapalnya itu benar-benar ya ringkih banget gitu loh, ada angin dikit, ada ombak dikit, ya wassalam deh itu tongkangnya. Mungkin nih mereka pikir si mafia-mafia itu buat video ini kan mereka ngerasa aman-aman aja tuh, nggak ditangkep tuh. Tapi yang nggak mafia-mafia ini sadari, justru video-video yang mempromosikan keluar masuk Malaysia begini lewat jalur ilegal akan dilihat semua orang. Bisa dilihat juga sama orang Malaysia, yang bisa orang Malaysia itu akan melaporkannya ke pihak penguat kuasa atau di-report videonya, di-share videonya ke immigration, dan bisa juga dilihat langsung oleh polis. Kan mudah aja tuh pihak penguat kuasa mau nangkep, kan ada nomor teleponnya kan. Tinggal aja pura-pura jadi orang Indonesia yang mau ikut pulang, menyamar jadi orang kosongan. Begitu sudah tahu titik lokasinya di mana, langsung deh digempur begini. Nggak susah kan nangkepnya? Lah wong mereka sendiri tuh yang membuka kejahatannya, nggak ditutup-tutupin. Dan akhirnya seperti inilah mereka semuanya tertangkap. Dan sebuah geng yang bernama Geng Castello ini saya juga nggak tahu mereka asalnya dari mana, dari suku apa, tapi apapun itu sukunya tetap mereka ini penjahat dan berhasil dibongkar oleh bahagian D3 anti pemberdagangan orang dan penyelundupan migran atau ATIPSOM, di mana mereka melakukan sebuah serbuan operasi pada dua lokasi yang berbeda di sekitar Tanjung Karang dan Rawang Selangor baru-baru ini. Dari hasil siasatan mendapati sindikat ini mengutip tambang itu mulai dari 1.500 sampai 2.300 untuk satu orangnya. Mahal juga ya untuk naik kapal kayu yang tipis, yang ringkih, dan nyawa resikonya. Mafia-mafia ini mereka modalnya apa sih? Nggak ada tuh. Modal kapal pancing yang udah rusak, tapi orang yang naik kapal itu sampai harus mengeluarkan uang beribu-ribu kan. Mantap banget keuntungannya. Pantesan aja ya, satu geng ditangkap, geng lain bermunculan. Duit besar soalnya ya. Dan operasi ini dijalankan di dua tempat yang berbeda. Lokasi pertama itu ada di area Tanjung Karang pada hari Rabu kemarin. Dan di lokasi pertama ini, pihak penguat kuasa membuat serbuan kepada sebuah bot pancung jenis fiber dan sebuah bot sampan jenis fiber yang sudah bersiap-siap mau berlayar. Mereka sudah ada di tepi sungai. Kok tepi sungai? Mereka sudah ada di tepi lautan. Dan di dalam bot itu sudah ada penumpang-penumpangnya yang orang Indonesia kosongan itu. Setelah disuruh keluar semua dari bot itu, terhitung
hitunglah ada totalnya 36 orang warga Indonesia yang terdiri dari 19 orang lelaki dan 14 orang perempuan. Ada 5 orang anak-anaknya. Duh, ini bener-bener kasihan banget ya. Kebayang nggak sih gimana rasanya? Sudah berharap setinggi langit mau pulang ke Indonesia, tapi karena yang dipilih adalah jalan yang salah, akhirnya sekarang mereka semua ditahan. Kenapa coba nggak ikut pemutihan aja? Lebih murah, lebih aman, nggak sport jantung, nggak deg-degan kan daripada ikut mafia-mafia begini. Sudah ngabarin ke seluruh keluarga, saya pulang, ternyata jangankan dihubungin, sekarang handphonenya juga pasti sudah disita, udah nggak tahu tuh kabarnya gimana. Oke, itu tadi dari lokasi pertama yang diserbu. Nah, lokasi kedua yang diserbu sama polisi ini adalah sebuah rumah di sekitar Kundang, area Rawang, Selangor. Rumah ini fungsinya sebagai tempat transit untuk orang-orang yang akan diselundupkan. Nah, nunggunya di rumah ini, dan di dalam rumah ini terdapat sebanyak 26 orang warga negara Indonesia yang terdiri dari 20 lelaki, 5 wanita, dan seorang anak-anak berusia 4 tahun. 4 tahun loh, itu masih lucu-lucunya ini bayi. Tapi harus ikut orang tuanya, sekarang ditahan juga. Dan di rumah ini juga ditangkap 2 orang lelaki yang tugasnya sebagai transporter dan sebagai penjaga rumah. Dan 1 orang tekong warga negara Indonesia. Dari siasatan awal dipercayai mereka ini sudah aktif menjual orang, atau juga bukan menjual ya, tapi menyelundupkan orang keluar masuk Malaysia itu sejak 6 bulan yang lalu. Mereka yang di dalam rumah ini ditanya satu-satu nih, mereka bayarnya berapa ke tekongnya. Mereka jawab mereka bayar mulai dari 1.500 hingga 2.300 untuk dikeluarkan dari Malaysia tanpa perlu pakai dokumen apa-apa dan tanpa prosedur apa-apa. Ya iyalah ya, prosedur apa memang ya kalau naik kapal kayu begini. Jadi totalnya ditahan dari 2 lokasi itu secara keseluruhannya adalah sebanyak 64 warga Indonesia. Banyak banget 64 orang ini. Ini semua orang mau pulang loh. Tapi kenapa malah milih jalannya bareng dengan mafia? Coba bayar kompaun aja nggak akan ketangkep seperti ini. Mereka semua saat ini dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Selangor dan IPD Sungai Buloh untuk tindakan hukum lebih lanjut. Dan mereka semua akan didakwa dan disiasat mengikuti Section 26A Akta Atipsom tahun 2007, Section 6 Akta Immigration, dan Section 15 Akta yang sama. Memang sih kalau belum ketangkep ya, dengan sangat angkuhnya mereka tuh petantang-petenteng, posting sana-sini, promosi, ngajakin orang untuk dia selundupkan. Sekarang udah ketangkep begini, masih ketawa-ketawa nggak tuh yang ketangkep? Dan ini yang ketangkep bukan cuma tekongnya, tapi penumpang-penumpangnya sudah bayar, nggak jadi pulang, masuk penjara pula. Gimana coba itu rasanya? Jadi yang mau pulang lewat belakang nih, pilihannya tuh memang sih Anda sendiri yang menentukan. Mau pulang pakai jalur murah, bayar kompaun 500 ringgit sekarang ini kan dengan caranya tenang, aman, selamat. Apalagi kalau bawa anak ya, udahlah nggak usah kayak gini. Kalau ketangkep kasihan anak Anda masuk penjara juga. Atau Anda mau pakai cara ilegal yang seperti ini yang resikonya sudah capek banget saya mau ngomonginnya. Bukan mendaratnya di Indonesia, di dalam penjara. Penjaranya di Malaysia. Kalau saya sendiri sih nggak akan pernah ya memberikan kata-kata indah dan membela orang-orang begini. Sudahlah kita kerja di sini menjalaninya itu secara salah, nggak punya permit, nggak punya izin kerja, baliknya juga masih mau menyalahi hukum. Terus kebenaran apa yang mau diperjuangkan? Oke lah, sekian aja untuk hari ini. Saya rasa cukup. Saya Ika pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.